Perkenalkan, nama saya Naomi Permaisi Burian, NPM 20110120, kelas TIP 2001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari sistem operasi yang bermateri memori. Baiklah, di bagian memori ini saya akan membahas tentang konsep dasar memori, yaitu konsep binding, dynamic loading, dynamic linking, dan overlay. Dan yang kedua, ruang alamat logika dan fisik. Dan yang ketiga, swapping. Keempat, pengalokasian berurutan atau contiguous allocation. Dan yang kelima, pengalokasian tidak berurutan atau non-contiguous allocation. Apa itu memori? Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket dan tempat informasi dibaca dan ditulis. Selanjutnya adalah konsep dasar. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Untuk dapat dieksekusi, program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Selanjutnya adalah konsep binding. Sebelum eksekusi, program berada di dalam disk dan saat dieksekusi, program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dan memori fisik. Address binding adalah cara instruksi dan data atau yang berada di disk sebagai file executable dipetakan ke alamat memori. Kemudian alamat atau address pada source program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya membutuhkan mengikat atau bind alamat simbolik ke alamat relokasi. Address binding dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda, yaitu kompilasi, load, atau eksekusi dari suatu program. Bagaimana sistem operasi menempatkan program di memori? Komplikasi dan linking menerjemahkan semua simbol data berdasarkan alamat acuan absolut. Proses relokasi atau proses mapping program lokasi memori. Jika program berada di memori, maka semua alamat logik dalam program harus dikonversi ke alamat fisik. Statis, relokasi alamat dilakukan sebelum program dijalankan. Dinamis, relokasi alamat dilakukan pada saat referensi setiap instruksi atau data. Dynamic loading. Dynamic loading, suatu root tidak di-load sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Mekanisme dasarnya yaitu program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin yang lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah load. Jika tidak, relocatable linking leader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Selanjutnya adalah dynamic linking. Linking ditunda hingga waktu eksekusi. Program-program user tidak perlu menduplikasi sistem library. Sistem library dipakai bersama, mengurangi pemakaian space. Satu rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Contoh DLL Win32. Selanjutnya mekanisme menggunakan stub atau potongan kecil yang mengindikasikan bagaimana mengeload library jika rutin tidak tersedia saat itu. Saat stub dieksekusi, ia akan memeriksa apakah rutin yang DBS sudah berada di dalam memori atau diakses oleh proses lain yang run. Kalau belum ada, maka rutin tersebut di-load. Stub menempatkan dirinya pada alamat rutin dan mengeksekusi rutin tersebut. Dynamic linking. Dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari OS, misal, bila proses-proses di memori utama saling diproteksi, maka SO melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar alamat. Beberapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. File dynamic linking berekstensi dll, .dll, .scss, .drv. Selanjutnya adalah overlay. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya.
Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari SO. User dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. OS memberitahu hanya jika terdapat I/O yang melebihi biasanya. Selanjutnya adalah ruang alamat, logika, dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang digenerate oleh CPU. Disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Perlu ada penerjemah atau translasi dari alamat logika ke alamat fisik. MMU atau Memory Management Unit adalah perangkat keras yang memetakan alamat logika ke alamat fisik. Dalam skema MMU, menyediakan perangkat register yang dapat di-set oleh CPU. Setiap proses mempunyai dataset register tersebut atau disimpan di PCB. Harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap alamat proses user pada saat run di memori. Program-program user hanya berurusan dengan alamat logika saja. Kita bisa lihat tabel pada gambar di samping. Selanjutnya adalah swapping. Meskipun proses harus berada di memori untuk dieksekusi, tapi proses dapat di-swap atau tukar sementara keluar memori dan ke banking store dan kemudian membawanya kembali ke memori untuk dieksekusi lanjutan. Penukaran dapat terjadi pada lingkungan dengan multiprogramming dengan penjadwalan CPU round robin atau priority. Bila waktu kuantum habis atau proses yang datang mempunyai prioritas lebih tinggi, maka memory manager akan mulai swap out proses yang telah selesai, atau proses yang diprioritasnya lebih rendah dan swap in proses lainnya ke memori. Pada umumnya, sebuah proses yang di-swap out akan memutar kembali ke ruang memori yang sama dengan sebelumnya. Penukaran membutuhkan sebuah banking storage. Bila CPU scheduler memutuskan untuk mengeksekusi proses, OS memanggil dispatcher. Dispatcher memeriksa untuk melihat apakah proses selanjutnya pada ready WW ada di memori. Jika tidak, dan tidak terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher swap out sebuah proses yang ada di memori dan swap in proses tersebut. Memori dan proses. Monoprogramming, yaitu hanya ada satu proses di memori dan sistem operasi. Multiprogramming, lebih dari satu proses siap di memori. Alokasi memori dengan partisi tetap untuk setiap proses, alokasi memori dengan partisi beragam sesuai besarnya proses, alokasi memori dibantu dengan disk atau swap area, proses dapat dipindah dari memori ke disk. Kemudian virtual memory. Pengalokasian memori. Salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah mengontrol akses ke sumber daya sistem. Salah satunya adalah memori. Pengalokasian memori dibagi dua tipe, yaitu pengalokasian berurutan atau contiguous allocation, kemudian pengalokasian tidak berurutan atau non-contiguous allocation. Contiguous allocation adalah pada multiprogramming. Memori utama harus mengalokasikan tempat untuk sistem operasi dan beberapa user proses. Memori harus mengalokasikan baik OS dan proses user. Memori dibagi menjadi dua partisi, yaitu untuk OS yang resident, untuk proses user. Kemudian ada dua tipe contiguous allocation, yaitu single partition atau partisi tunggal, kemudian multiple partition atau partisi banyak. Contiguous allocation atau single partition atau partisi tunggal. Pada skema ini, asumsikan OS ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Proteksi dapat dilakukan dengan menggunakan register relokasi dan register limit. Register relokasi itu berisi nilai dari alamat fisik terkecil. Register limit itu berisi jangkauan alamat logika. Alamat logika harus lebih kecil dari register limit. Selanjutnya adalah multiple partition atau partisi banyak. Ruang kosong, yaitu blok memori yang tersedia, ruang kosong dengan berbagai ukuran tersebar pada memori. Proses akan dialokasikan memori pada ruang kosong yang cukup besar untuk ditempatinya.
OS akan mengelola informasi mengenai partisi yang dialokasikan dan partisi bebas atau ruang kosong. Partisi variable size atau InVT, yaitu pembagian memori sesuai dengan request dari proses-proses yang ada. Peranan memori manajemen semakin penting, list dari partisi yang digunakan, free, dan lain-lain. Masalah pada InVT terjadi fragmentasi eksternal, yaitu ruang memori free tapi tidak contiguous. Kemudian hole-hole ada di antara proses, dan kemudian tidak dapat digunakan karena proses terlalu besar untuk menggunakannya. Kemudian adalah fragmentasi eksternal dan internal. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, sehingga terdapat sebagian memori untuk satu partisi tertentu yang tidak digunakan. Selanjutnya adalah non-contiguous allocation. Pegging. Pegging adalah solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame. Memori logika dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut peg. Untuk menjalankan program berukuran npeg, harus dicari frame kosong sebanyak n untuk meload program. Pada tabel digunakan untuk translasikan alamat logik ke alamat fisik. Segmentasi. Segmentasi adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Tiap-tiap segmen memiliki nama dan panjang. Pandangan user mengenai memori. Baiklah, sekian dari presentasi yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan atau perkataan salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.